Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Sofiana Dasulia dari Program Studi Tadris Biologi IAIN Kudus. Halo adik-adik, apa kabar? Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Nah, di sini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mempelajari materi mekanisme spesiasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada mata pelajaran evolusi itu terdapat beberapa bab. Nah, salah satunya itu bab yang akan kita bahas, yaitu bab mekanisme spesiasi. Oke. Pada bab mekanisme spesiasi ini mencakup dua subbab. Ada isolasi reproduksi dan mekanisme spesiasi alopatrik dan simpatrik. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Oke. Untuk yang pertama ada isolasi reproduksi. Pada isolasi reproduksi ini tuh terjadi karena adanya kondisi yang menjadi penghalang antar spesies untuk melakukan perkawinan. Nah, pada isolasi reproduksi ini terbagi menjadi dua macam. Ada kondisi penghalang prazikotik dan kondisi penghalang paskazikotik. Nah, untuk yang pertama yaitu kondisi penghalang prazikotik atau sebelum melakukan perkawinan. Nah, di situ terbagi menjadi 5 macam tuh. Ada isolasi habitat, temporal, perilaku, mekanis, dan gametik. Nah, untuk yang pertama ada isolasi habitat. Isolasi habitat itu terjadi karena adanya perbedaan habitat. Kita ambil contoh pada katak. Nah, di sini terdapat katak darat dan katak air. Nah, keduanya itu tidak dapat melakukan perkawinan karena mereka memiliki habitat yang berbeda. Kemudian yang kedua itu ada isolasi temporal yang ditandai dengan adanya perbedaan masa perkawinan. Nah, kita ambil contoh pada Spilogale Putorius yang mengalami masa perkawinan di penghujung musim dingin dan Spilogale gracilis yang mengalami masa perkawinan di penghujung musim panas. Nah, akibat perbedaan masa perkawinan itulah yang menjadi penghalang mereka untuk melakukan perkawinan. Kemudian yang ketiga itu ada isolasi perilaku. Nah, pada isolasi perilaku ini terjadi karena adanya mekanisme percumbuan yang dilakukan untuk menarik pasangan. Dengan cara apa? Dengan cara memperlihatkan perilaku unik. Nah, di sini kita ambil contoh pada angsa batu kaki biru yang berjenis kelamin jantan itu akan mengangkat salah satu kakinya dengan tujuan untuk menarik si betina seperti itu. Nah, yang keempat ini ada isolasi mekanis. Nah, pada isolasi mekanis ini terjadi karena adanya perbedaan morfologi. Perbedaan morfologi bisa dilihat pada contohnya. Di sini kita ambil contoh siput berjenis Bradyphaena yang memiliki cangkang dengan arah gulir yang berbeda. Nah, adanya cangkang dengan arah gulir yang berbeda itulah yang menyebabkan penghalang proses perkawinan. Mengapa demikian? Nah, alasannya itu karena adanya cangkang dengan arah bulir yang berbeda itu mengakibatkan bukaan genital tidak sejajar dan akhirnya menyebabkan tidak tuntasnya proses perkawinan seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada isolasi gametik. Pada isolasi gametik ini terjadi karena adanya spesies yang tidak dapat membuahi sel telur dari spesies lain. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya komposisi biokimiawi yang menjadi penghalang. Nah, di sini kita ambil contoh pada bulu babi. Pada bulu babi ini tidak dapat melakukan fusi fertilisasi karena adanya isolasi gametik. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kondisi penghalang pasca zigotik atau setelah melakukan perkawinan. Langsung saja kita ambil contohnya ya. Di sini kita ambil contoh dua spesies yang berbeda kemudian melakukan perkawinan. Nah, kita ambil contoh pada kuda dan keledai. Mereka berdua melakukan perkawinan kemudian menghasilkan satu keturunan yaitu berjenis bagal. Jadi bagal ini merupakan hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Nah, adanya bagal ini itu nantinya akan bersifat lemah sehingga tidak dapat melakukan reproduksi. Seperti itu. Nah, masih semangat ya? Di sini kita akan melanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu ada mekanisme spesiasi alopatrik dan
macam tuh, ada alopatrik dan simpatrik. Nah, alopatrik ini terjadi karena adanya kondisi penghalang seperti sungai, gunung, letak geografis dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan terpotongnya aliran gen. Kemudian akhirnya terdapat beberapa spesies yang memiliki perbedaan karakter dan perbedaan genetik. Nah, hal tersebut akhirnya menyebabkan spesies tersebut terisolasi dan tidak dapat melakukan interbreeding dengan populasi induk, yang akhirnya mengakibatkan munculnya spesies yang berbeda seperti itu. Nah, yang kedua ini ada simpatrik. Simpatrik ini terjadi karena adanya poliploid yang berbeda, yaitu ada autopolyploid dan aloploid. Nah, autopolyploid ini terjadi karena adanya spesies yang memiliki lebih dari 2 set kromosom dari spesies yang sama, yaitu diploid menjadi tetraploid. Nah, sedangkan yang aloploid itu terjadi karena adanya mekanisme yang bervariasi yang mampu mengubah hibrid steril menjadi poliploid fertil. Seperti itu. Nah, itulah pembahasan terkait materi mekanisme spesiasi. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Apabila terdapat kesalahan kata atau ucap dari kakak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, jangan lupa tetap semangat untuk mencari ilmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.